Yo, halo! Kali ini saya mau coba main beberapa game di handphone yang ukurannya kecil banget, yaitu Universe Jelly 2E, yang sebelumnya udah di-unboxing. Untuk spesifikasinya, dia pakai chipset MediaTek A20, RAM-nya 4GB, internalnya 64GB, GPU-nya PowerVR Rogue GL8300, dan ukuran layarnya cuma 3 inch. Nah, dengan spek kayak gitu dan ukuran sekecil ini, kira-kira kuat main game apa ya? Oke, langsung aja, gas main game! Yang pertama, saya coba game yang lebih mengandalkan kecepatan sentuhan layar, yaitu Beatstar. Untuk game ini sebenarnya masih lancar, cuma ada masalah untuk touchscreen-nya. Ini kalau ada yang pakai multitouch, misalnya langsung mencet 2 gitu, sering gagal, apalagi yang berdekatan. Ini cukup ganggu ya. Lanjut, saya coba buat main game eFootball 2023, pakai settingan bawaannya di standar 30 fps. Untuk hasilnya, ini pas awal masih aman. Tapi pas udah main agak lama, itu baru deh frame drop, bahkan macet-macet. Apalagi pas saya coba ubah settingannya ke high 60 fps. Itu lebih parah ya, sering banget macet-macetnya. Abis itu, saya coba buat main game Car X Street. Tapi pas saya cari di Play Store, ternyata nggak ada. Akhirnya saya coba install pakai file APK-nya. Ternyata bisa nih terinstall. Tapi pas saya coba buka gamenya, itu malah ngeblank. Udah ditungguin lama pun nggak masuk-masuk ke dalam gamenya. Ya mungkin memang nggak support kali ya. Ya udah, saya coba game balapan yang lainnya, kayak Asphalt 9. Itu ternyata masih support dan bisa dimainkan. Kalau pakai settingan default, itu masih kerasa lancar-lancar aja ya. Tapi kalau saya ubah settingannya ke high quality, baru deh kerasa frame drop-nya. By the way, ini saya coba pakai gamepad 8BitDo Zero 2 yang ukurannya sama-sama kecil. Ternyata bisa ya, dan walaupun keterbatasan tombol, tapi masih cukup buat main game ini. Cuma ya risih aja mainnya. Oke, lanjut. Saya coba buat main game Mobile Legends. Nah, untuk game ini, saya udah coba ya sebelumnya di video review. Itu kelihatannya masih aman-aman aja, karena pakai settingan bawaan. Nah, sekarang saya coba pakai settingan tertingginya. By the way, ini udah download full data ya. Untuk hasilnya memang nggak terlalu parah, tapi kerasa lebih berat
Apalagi kalau War, itu kadang macet-macet. Ditambah layar kecil kayak gini, jadi sering salah pencet ya. Terus saya coba buat main game PUBG Mobile. Settingan bawaannya ada di smooth medium, dan tertingginya di balance medium. Dicoba pakai settingan bawaannya, ini masih oke lah, walau tetap ada frame drop. Tapi pas dicoba pakai settingan tertingginya, wah itu baru kerasa, lebih parah frame dropnya, bahkan macet-macet kalau ketemu musuh. By the way, untuk gyronya ini ternyata berfungsi normal ya, ini yang bisa dibanggakan sih. Nah lanjut, dicoba main game yang lebih berat lagi, yaitu Genshin Impact, yang ternyata bisa ya diinstal di handphone ini. Untuk hasilnya mungkin udah bisa ditebak. Di settingan bawaannya yaitu rendah, walaupun indikatornya itu masih hijau, tapi pas main itu nge-lag, macet-macet cuy, susah pokoknya. Tapi biar nggak penasaran, saya sekalian cobain pakai settingan tertingginya. Hasilnya, makin mengenaskan. Jadinya bener-bener bukan kayak main game kalau kayak gini, nguji kesabaran. Oke lanjut, sekarang saya coba buat main pakai emulator. Yang pertama, ini lagi rame-ramenya, emulator PS Vita, yaitu Vita 3K. Dicoba buat main game yang udah playable, yaitu Asphalt Injection, ternyata pas mau masuk ke gamenya, malah keluar sendiri emulatornya. Saya coba berkali-kali pun tetap aja. Bahkan dicoba game yang lain pun hasilnya sama. Jadi nggak bisa dimainin sama sekali ya. Ya memang emulatornya ini masih belum cukup stabil ya, masih banyak kekurangannya. Habis itu, saya coba juga buat main game PS2, pakai Aether SX2. Hasilnya, untuk game yang saya coba ini, kayak Downhill dan God Hand, itu semuanya nge-lag banget, walau udah pakai render Vulkan ya. Dicoba buat main, pakai emulator Dolphin juga, mau yang dari GameCube, kayak Luigi Mansion, atau yang dari Wii, yaitu Super Mario Bros, hasilnya sama parahnya. Beneran, nggak layak main.
Nah, gimana buat main game PSP pakai emulator PPSSPP? Untuk game yang nggak begitu berat, macam Naruto Ultimate Ninja Heroes 3, ternyata ini bisa dapat di 30 FPS. Tapi nggak stabil, kadang lancar, kadang macet-macet gitu. Tapi masih agak mending kalau dibandingin sama game God of War yang cuma dapat 20-an bahkan belasan FPS aja dan suaranya tuh hancur lebur. Tapi kalau buat main game-game konsol yang lebih ringan macam PS1 atau di bawahnya, itu baru deh masih kerasa cukup lancar. Ya, handphone kayak gini, dilihat dari bentuknya aja udah kelihatan banyak keterbatasan, mulai dari ukurannya sampai spesifikasinya. Jangankan buat ngegame, dipakai untuk kebutuhan biasa aja pasti ada kekurangannya. Yang beli handphone ini pun pasti nggak kepikiran buat main game yang berat, karena memang tujuan handphone ini bukan untuk itu. Kalau di video ini sih buat eksperimen aja ya. Ternyata kalau main game di handphone sekecil ini bisa berbahaya buat kondisi mental dan mata pastinya. Jangan ditiru ya. Oke, jadi itulah coba-coba main game di handphone Android kecil yaitu UniHearts Jelly 2E. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.